Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah la haula wala quwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Calon-calon pengantin, semua calon pengantin kan? Iya, sudah ada pasangannya masing-masing. Sudah, ya. Gak salah kan pasangannya? Kayak keliru pula baliknya. Iya, jangan sampai salah ambil baliknya ya. Nanti ketika mendengar khotib nyampaikan pesan, ambillah yang baik, tinggalkan yang buruk. Nanti yang balik, waktu balik diambil yang baik, yang kelihatan buruk ditinggalinya. Jangan sampai seperti itu. Jadi begini, sesungguhnya nikah itu adalah tidak wajib sesungguhnya. Tapi kalau sudah nikah nanti itu wajib membentuk keluarga bahagia. Itu wajib itu. Kenapa kok wajib membentuk keluarga bahagia? Karena setiap orang yang berumah tangga itu pasti akan menurunkan keturunan. Masing-masing pasti punya cita untuk punya keturunan, punya anak. Ada di sini nikah nggak ada cita-cita punya anak? Semua punya cita-cita punya anak kan? Ya kan? Kecuali yang sudah punya anak. Masa nggak mau punya anak? Putus dong keturunan nanti. Karena apa? Nabi itu suka perempuan yang suka melahirkan. Jadi laki-laki itu diperintahkan untuk menikahi perempuan yang suka melahirkan. Tapi kalau perempuan yang tidak suka melahirkan, itu sebaiknya nggak usah dinikahi. Masa perempuan nggak mau melahirkan? Abang bela yang melahirkan, kayak gitu kan? Dari mana abang melahirkan? Karena yang punya jalan dan pintu untuk melahirkan hanya perempuan. Nggak ada laki-laki punya jalan untuk melahirkan. Kalau ada di media sosial itu hanya bohong aja. Mana ada laki-laki hamil? Nggak ada laki-laki hamil. Yang ada perempuan yang hamil. Nah, kalau sudah kadung menikah itu wajib membentuk keluarga bahagia. Kenapa? Karena keluarga bahagia itulah yang akan membentuk anak yang soleh dan soleha. Keluarga yang tiap hari cakar-cakaran, bini ngatoi laki, laki ngatoi bini, nggak akan bisa membentuk keluarga bahagia dan nggak akan bisa menciptakan anak soleh dan soleha. Kenapa sih kok anak soleh dan soleha? Itu tabungan kita, orang tua. Orang tua punya anak soleh, tabungan. Orang tua punya anak soleha, tabungan. Kenapa kok tabungan? Karena begini, orang itu kalau sudah meninggal, itu keturunannya yang beramal itu seakan-akan adalah amalnya. Itu disebutkan di dalam kitab Ar-Ruh Ibnu Qayyim. Kalau misalnya kita sekarang ini umpamanya sedang sholat, kakek kita, nenek kita yang sudah meninggal, mereka itu akan menerima pahala cucunya yang sedang sholat, akan menerima pahala cucunya yang sedang belajar, akan menerima pahala cucunya yang sedang ikut majelis taklim. Nah, ini kan majelis taklim ini nih, walaupun judulnya adalah Catin, nasihat calon pengantin, ya, nasihat calon pengantin. Jadi kalau sudah nikah itu wajib membentuk dan membangun keluarga bahagia. Jangan sampai punya cita-cita, aku nanti kalau nikah pokoknya seminggu sekali minimal aku berantem. Jangan ada yang bercita-cita seperti itu. Membayangkannya pun nggak boleh, apalagi bercita-cita. Tapi bercita-citalah kalau nanti aku menikah, maka aku akan bentuk keluargaku adalah keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Baiti jannati, rumahku adalah surgaku. Juga sebut zaujati jannati, istriku adalah surgaku gitu. Zauji jannati, suamiku adalah surgaku. Jadi kalau istri adalah surga, suami adalah surga, maka ketika ketemu surga cocok. Cocok surga ketemu surga, cocok.
Yang tidak cocok itu surga ketemu neraka. Itu pasti nggak cocok itu. Kenapa? Kalau ada orang sama-sama baik, itu pasti bisa ngumpul. Tapi kalau satu baik, satu buruk, pasti nggak bisa ngumpul. Itu udah bisa dibilang pasti itu nggak bisa ngumpul. Pengen contoh? Pengen contoh kan? Pengen contoh. Daging ayam yang segar baru dibeli, itu kira-kira baik apa buruk? Baik kan? Nah, sekarang sampah yang sudah bau, di dalamnya ada belatung, itu baik apa buruk? Nah, kira-kira kedua-duanya bisa bersatu dalam kulkas apa tidak? Pasti tidak bisa bersatu dalam kulkas. Ini daging, ini sampah belatung, pasti sampahnya keluar. Pasti itu. Atau sebaliknya, ini duit segepok gitu kan. Terus ini potongan-potongan koran yang sudah busuk, sudah bau. Kira-kira bersatu dalam koper apa tidak kira-kira nih? Pasti nggak bersatu. Di koper nggak bersatu, di sampah juga nggak bersatu. Kalau nggak percaya boleh nanti dicoba. Ikat duit kurang lebih 50 juta saja, nggak usah banyak-banyak. Taruh di tempat sampah. Pasti nggak lama itu duit itu tinggal di tempat sampah. Pasti nggak lama. Apalagi kalau langsung ketahuan orang, itu langsung pisah itu antara sampah dengan duit yang 50 juta tadi. Gak percaya? Boleh. Gak usah lah nak 50 sejuta aja, taruh di tempat sampah situ. Kasih tahu saya. Nah, nggak lama dia akan tinggal di situ. Artinya apa? Orang baik dengan orang baik itu akan lama bersatu. Tapi kalau satu baik, satu jahat, maka tidak akan lama bersatu. Maksudnya gini, istri baik, suami baik, rukun selama-lamanya. Hanya maut yang memisahkan. Tapi kalau suami baik, istri tidak baik, ini suami baik, istri tidak baik, nggak akan lama tahannya. Suami lah sudah sungguh-sungguh cari nafkah, istri nampung terus. Begitu ditanya, duit kemarin mana dek? Lah habis bang, 6 juta kemarin baru 3 hari habis. Rupanya istrinya karung bocor. Jadi seberapa pun dikasih habis gitu. Maka yang seperti ini bukan istri yang baik. Istri yang baik itu adalah istri yang mampu menjaga kehormatan suami dan mampu menjaga harta suami. Itu istri yang baik. Ingat ya kan? Kalau suaminya pergi, jaga kehormatan. Suami pergi, jaga hartanya. Jangan sampai hartanya baru 2 hari langsung habis. Saya suka memuji istri, dan kemudian si suami juga begitu. Harus suka memuji istri. Saya suka memuji istri saya. Saya tinggal 40 hari untuk membimbing jamaah haji ke Mekah. Saya kasih duit 5 juta. Sampai sekarang masih utuh duit 5 juta itu. Istrinya seperti itu. Artinya begini, utuh tuh bukan berarti nggak mau pakai, tidak. Dipakai hanya secukupnya, karena masih ada duit yang lain. Kadang-kadang ada istri itu dikasih duit seberapa sehari itu habis. Sehari dikasih 50.000 habis. Sehari dikasih 500.000 habis. Sehari dikasih 5 juta habis. Sehari dikasih 50 juta juga habis. Itu namanya istri KB, karung bocor. Ya. Jadi karung bocor yang seperti itu. Seberapa masuk habis gitu. Jadi artinya istri yang baik adalah istri yang bisa menjaga kekayaan suami, istri yang bisa menjaga kehormatan dirinya untuk suami. Dan suami juga begitu. Suami baik adalah suami yang mampu melindungi istri, melindungi fisik dan melindungi dari batinnya. Jadi zahir dan batin dilindungi. Artinya apa? Kalau istrinya kurang ilmu, suaminya yang memberikan ilmu. Kalau suaminya sama-sama nggak punya ilmu, diajak istrinya masuk ke pengajian. Ingat, kalau masuk pengajian jangan cuma satu pengajian. Kenapa? Kalau sampai nanti masuk pengajian hanya satu pengajian, maka kebenaran cuma satu. Tapi kalau setiap pengajian diikuti, maka kebenaran jadi banyak. Kalau ada pengajian mengatakan jangan ngaji kecuali di sini, nggak usah diikuti ngaji itu. Kenapa? Karena akan didoktrin yang lain salah. Jangan sampai itu terjadi.
Karena kebenaran itu banyak, ulama juga banyak, dan tidak hanya satu ulama yang benar. Semua ulama rata-rata benar. Ingat, ulama itu yang berpegang Al-Quran dan hadis. Nggak ada ulama yang tidak berpegang Al-Quran dan hadis. Oleh karena itu, ketika ulama tidak berpegang Al-Quran dan hadis, berarti itu bukan ulama. Atau melangkai Al-Quran, melangkai hadis, itu juga bukan ulama. Ulama pasti akan pegang Al-Quran dan hadis. Ini di Al-Quran, contoh. Di Al-Quran ada bunyi, idza kumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'baini wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'baini. Jadi ada empat. Jadi idza kumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'baini. Ada empat. Artinya seseorang itu berdasarkan Al-Quran, kalau wudhu yang dibasuh itu 4, yang wajib itu 4. Mana? Muka, telapak tangan, kemudian kepala, sudah itu kaki. Kalau ada ulama mengatakan wudhu itu cukup muka dan tangan saja, itu berarti bukan ulama. Kenapa tidak berpegang kepada Al-Quran dan hadis? Nggak usah diikuti yang seperti itu, nggak usah diikuti. Jadi kalau suami tidak mampu atau belum mampu membimbing, memberikan ilmu kepada istri, ajak sama-sama istri ikut pengajian. Boleh ikut pengajian saya di Masjid Jami' Al-Hikmah Kebun Kopi, boleh ikut di yang di Mayang. Ini nggak ada yang di Mayangnya, di Mayang Masjid Nurul Hidayah. Boleh ikut di Masjid Syahadatun Najah Jerambah Bolong, tuh ngaji kitab Ar-Ruh, Ibnu Qayyim, Imam Samsuddin Muhammad bin Abi Bakar, Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Jadi kalau suami belum mampu memberikan ilmu pada istri, ya diajak sama-sama ikut ke pengajian. Tidak pengajian saya juga nggak apa-apa, pengajian Ustaz Dairun juga boleh, pengajiannya Ustaz Amin juga boleh, atau pengajiannya yang lain. Yang penting jangan ada masuk ke pengajian, tapi pengajian itu mengatakan kalian jangan ngaji di tempat lain, hanya di sini ngajinya. Maka itu akan mendoktrin kita, yang lain adalah salah, yang benar adalah dirinya. Karena apa? Al-haqqu mir rabbika fala takunanna minal mumtarin. Kebenaran yang mutlak itu hanya milik Allah. Kita ini benar hanya berdasarkan Al-Quran, berdasarkan hadis. Tapi satu benar, satu juga benar. Itulah disebut dengan ikhtilaful ulama'i rahmatun. Perbedaan pendapat ulama itu adalah rahmat. Jadi tidak hanya satu ulama. Satu contoh, Imam Syafi'i itu punya murid namanya Imam Hambali. Imam Syafi'i punya guru namanya Imam Maliki. Imam Maliki kalau subuh itu kunut, tapi kunutnya sebelum ruku, sebelum bangun dari ruku. Jadi sama-sama kunut tapi beda tempat kunutnya. Imam Syafi'i kalau subuh itu kunut, tapi kunutnya adalah sebelum sujud, setelah ruku, setelah bangun dari ruku, sebelum sujud. Sami Allahu liman hamidah. Setelah kita baca tasbih, baru kita baca doa kunut, Allahumma hdina fiman hadai, dan seterusnya. Muridnya Imam Syafi'i namanya Imam Ahmad bin Hanbal. Mereka nggak pernah sama sekali melakukan kunut subuh. Jadi Imam Ahmad nggak melakukan kunut subuh, tapi Imam Ahmad tidak menyalahkan Imam Syafi'i, dan Imam Syafi'i juga tidak menyalahkan Imam Ahmad. Kenapa? Karena Imam Syafi'i sudah memberikan rambu-rambu. Kalau ada hadis lain yang lebih sahih dari yang aku pegang menurutmu, maka tinggalkan pendapatku. Artinya apa? Artinya Imam Ahmad meninggalkan pendapatnya Imam Syafi'i dalam hal kunut subuh tadi. Sehingga Imam Ahmad
tidak kunut subuh, Imam Syafi'i kunut subuh. Hanya saja Imam Ahmad tidak pernah nyalahkan Imam Syafi'i gurunya. Si murid nggak pernah menyalahkan guru, si guru juga nggak pernah menyalahkan muridnya gitu. Ini artinya apa? Artinya tasammuh itulah yang disebut dengan ikhtilaful ulama'i rahmah. Perbedaan pendapat ulama itu adalah rahmat. Jadi tugas suami adalah memberikan ilmu kepada istri, itu salah satunya membimbing istri kan, membimbing kan. Yang mestinya suami membimbing istri. Kalau ada istri membimbing suami itu agak terbalik sementara itu. Menjelang suaminya betul-betul kuat berdiri sendiri gitu kan. Berdiri sendiri, jangan dipikir yang lain-lain ya. Jadi ketika suami sudah kuat berdiri sendiri, baru nanti bisa membimbing istri itu. Jadi antara suami dan istri, kedua-duanya harus baik, istri baik, suami baik, maka akan sampai ke akhirat. Dan ingat, istri yang paling cantik nanti di akhirat adalah istri bawaan dari dunia. Tapi kalau suaminya meninggal kemudian ada istri yang menikah lagi, berarti udah cerai di akhirat. Istrinya adalah yang baru. Lalu gimana suaminya? Oh, banyak menanti bidadari-bidadari di sana, asal masuk surga gitu. Masuk neraka nggak ada yang dapat bidadari. Apa? Mikiri badan dewek tak sanggup. Sebentar-bentar ditempeleng malaikat, sebentar-bentar dipanggang malaikat. Sebentar-bentar kayak gitu. Macam mana mikiri istri? Dan ingat, nikah itu adalah ibadah yang sampai ke akhirat. Di akhirat nanti masih ada yang nikah, masih ada, jadi nggak usah khawatir. Ibadah yang sampai ke akhirat itu adalah pernikahan. Sholat nggak lagi, sholat di akhirat nggak wajib lagi, puasa nggak wajib lagi. Dan tidak ada lagi yang sakit pusing apa, nggak ada lagi. Di surga nggak ada orang sakit, semuanya sehat-sehat. Dan ketika di sana ibadah yang masih berlaku adalah nikah. Oleh karena itu yang di dunia tidak dapat jodoh, nanti di akhirat dapat jodoh. Nggak usah khawatir. Di akhirat itu banyak janda-janda dan banyak duda-duda. Kok bisa begitu? Kalau suaminya baik, istrinya nggak baik, maka istrinya akan masuk dalam neraka. Suaminya janda, suaminya duda gitu. Kalau suaminya tidak baik, istrinya baik, maka suaminya masuk ke dalam neraka, istrinya jadi janda. Bukan duda, masa istri duda? Istrinya jadi janda. Apa contohnya? Contohnya Raja Fir'aun. Fir'aun itu baik tuh. Baik Fir'aun tuh. Fir'aun itu tidak baik orangnya. Maka Fir'aun sudah ditentukan oleh Allah masuk ke dalam neraka. Lalu istri Fir'aun namanya Sayyidah Asiyah. Ibu Asiyah gimana itu? Apa masih tetap bersuami dengan Fir'aun? Tidak. Istri Fir'aun yang bernama Ibu Asiyah itu masuk ke dalam surga. Lalu jangan ada ini bercita-cita, oh kalau gitu Ibu Aisyah nanti aku ajalah yang nikahinya. Jangan. Karena di dalam riwayat disebutkan Ibu Aisyah, istrinya Raja Fir'aun yang solehah, itu nanti bakal nikah dengan Rasulullah. Jadi jangan sampai melangkai junjungan kita, melangkai Nabi kita. Sudah ditentukan oleh Allah seperti itu. Nah, artinya apa? Istri baik, suami baik akan bertemu di surga. Tapi kalau salah satu tidak baik, maka akan berpisah. Oleh karena itu suami dan istri harus satu jalan. Jangan sampai dua jalan. Satu jalan ke neraka, satu jalan ke surga. Itu nggak akan ketemu. Lalu gimana caranya supaya satu jalan? Dibangun dari sekarang. Jadi si suami tanya sama si istri tanya sama suami, kamu nikah dengan aku karena apa? Aku nikah denganmu karena Allah. Yang satu lagi itu, nikah karena apa? Karena Allah. Ya kalau nikah karena Allah artinya sama-sama keduanya adalah mencari ridho Allah. Laki-laki
itu punya ibu. Ketika laki-laki bakti kepada ibunya, laki-laki itu memperoleh ridho Allah. Istri ketika baik dengan suami, maka ridho istri itu adalah berada di ridho suami. Oleh karena itu ketika istri baik memperoleh ridho suami, udah otomatis dapat ridho Allah. Kalau dapat ridho Allah, nggak akan kemana-mana tempatnya. Pasti tempatnya adalah di surga. Tidak ada akan masuk dalam neraka. Oleh karena itu, istri yang ketika sudah mendengar ucapan suami, setelah orang tuanya mengatakan, engkau aku nikahkan dengan putri kandungku bernama Fulanah, dengan mas kawin seperangkat alat sholat dibayar tunai. Lalu sebut, aku terima nikahnya dengan mas kawin yang tersebut. Itu apa tuh? Harus dihafal tuh. Aku terima nikahnya dengan mas kawin yang tersebut. Itu harus dihafal itu. Sekali lagi saya sampaikan, aku terima nikahnya dengan mas kawin yang tersebut. Nggak usah ngebut dan nggak usah putus-putus. Jangan putus-putus tapi jangan ngebut. Santai-santai saja. Aku terima nikahnya dengan mas kawin yang tersebut. Nggak usah, aku terima, nggak jelas malahan kayak gitu. Pelan-pelan jelas. Aku terima nikahnya dengan mas kawin yang tersebut. Gitu. Udah pada hafal nih? Karena ini nggak akan ngomong kayak gitu yang sebelah sini. Yang ini yang ngomong kayak gitu. Udah pada hafal? Ini yang keberapa? Kedua apa pertama? Pertama. Oh yang pertama. Saya pikir yang kedua ini. Ini yang pertama yang kedua. Nah ini yang kedua. Oh, pengalaman itu. Ya kalau pengalaman itu nggak usah ngajari lagi. Jadi sudah siap rambu-rambunya itu pengalaman. Tapi yang jelas yang akan menghalalkan. Jadi gini. Dulu ketika Allah menciptakan Nabi Adam, itu Nabi Adam sendirian di dunia ini. Coba bayangkan dunia seluas ini sendirian. Tidak usahlah dunia seluas ini. Jambi Selatan yang seluas ini kalau sendirian sepi gitu. Ini dunia cuman sendirian Nabi Adam, sepi. Akhirnya Allah ngerti karena kesepiannya Nabi Adam, kemudian Nabi Adam ditidurkan oleh Allah, nama sinnatan. Nabi Adam ditidurkan oleh Allah sebentar. Pas bangun, tiba-tiba ada perempuan cantik di sebelahnya, yaitu Ibu Hawa. Nabi Adam kaget. Kaget Nabi Adam. Ya saya juga begitu. Kalau saya tidur sendirian gitu, tiba-tiba di sebelah saya ada perempuan cantik, saya tentu kaget itu. Karena saya turunan Nabi Adam. Kalau sini nggak ada kaget, berarti bukan keturunan Nabi Adam nih. Nggak tahu keturunan apa. Jadi begitu bangun, tiba-tiba ada perempuan cantik. Karena kaget, umumnya orang kalau nggak tahu kan tanya, kamu siapa kan gitu ya. Kalau nggak kaget kan, kamu siapa kan gitu kan. Ini Nabi Adam kaget, nanyanya bukan man anti, bukan gitu. Dijawab, liman laki katanya. Kamu punya siapa gitu. Saking kagetnya itu. Bukan siapa kamu, tapi kamu punya siapa gitu. Ya kalau kamu punya siapa kan lain itu kan. Langsung dijawab oleh Ibu Hawa itu. Dijawab gini, ana laka, aku punyamu. Ya kan disebut aku punyamu, ya kayak ginilah. Dibawa ke sini kan ketika dia nanya, kamu punya siapa? Dijawab oleh calon suami, aku punyamu. Ya langsung digandeng ke KUA. Langsung digandeng begitu. Nabi Adam juga begitu. Karena dijawab aku punyamu, langsung digandeng oleh Nabi Adam. Datang malaikat, ditepis tangannya. Haram ya. Haram katanya kan. Belum boleh. Lalu Nabi Adam nanya, karena sangat pengen dengan perempuan tadi, jadi apa yang membolehkannya? Yang membolehkannya adalah kamu harus memberikan mahar. Ditanya oleh Nabi Adam, wa ma mahruha, apa maharnya? Lalu malaikat jawab, antusalliya ala Muhammadin ala nabi akhir zaman. Maharnya adalah kamu mengucapkan sholawat kepada Nabi akhir zaman. Waktu itu Nabi Muhammad belum lahir, tapi namanya sudah terukir di dalam surga. Jadi Nabi Adam bisa menjadikan Siti Hawa itu halal baginya itu lantaran mahar. Maharnya apa? Maharnya membaca 2 kalimat syahadat. Ini juga begitu nikah di sini.
Yang ini tadinya haram, ini juga haram, ini juga haram, ini haram-haram. Kemudian terus menjadi halal, dari calon-calon suami ini menjadi halal. Lantaran apa menjadi halal? Lantaran ada mahar. Jadi yang menghalalkan adalah mahar. Dan mahar itu sesuai dengan persetujuan calon istri. Oleh karena itu mahar jangan sulit-sulit, ya, jangan sulit-sulit. Maharnya dengan uang, walaupun nggak mahal tapi sulit. Umpamanya gini, mahar dengan uang 555.555 rupiah. Sulit cari duit 5 rupiah itu, apalagi tambah 5 sen gitu. Jangan yang mahal-mahal. Pengen 555 deh, 555.555 rupiah 5 sen. Jangan sampai seperti itu, nyulitkan suami. Dari mana nyari duit 5 rupiah itu tadi, 50 rupiah, kemudian 5 rupiah, kemudian 5 sen. Dari mana nyarinya? Karena mahar itu harus diberikan dan dipegang oleh istri. Gak boleh hanya bentuk ucapan. Jadi jangan minta mahar yang sulit-sulit. Yang mahal boleh, tapi yang sulit gak boleh. Yang mahal tapi terjangkau. Umpamanya ketika si calon istri dari minta mahar, langsung disebutkan oleh orang tuanya yang menikahkannya, langsung dijawab, aku terima dengan mas kawin yang tersebut. Yang tersebut itu rupanya apa? 1 Avanza buka bungkus. Itu enggak sulit, tapi mahal. Ada barangnya maksudnya, tapi mahal. Tengok suaminya mampu beda. Itulah orang Arab itu banyak gadis-gadis tua karena maharnya mahal. Apa kalau menikah maharnya? 1 rumah, 2 kendaraan, yang ketiga pembantu. Udah siap gitu. Ya iyalah, sulit itu. Rumah udah berapa harganya? Semurah-murahnya rumah harganya 300 juta. Mobil berapa harganya? Mobil semurah-murahnya ya kalau mobil Avanza ya sekitar 200-an juta lah, 500-an juta pula. Dari mana tiap hari dagang alpukat? Seberapa banyak untungnya dagang alpukat itu? Umpamanya gitu kan. Ada yang dagang alpukat sini? Kalau ada saya beli itu. Ya. Karena saya hobi makan alpukat. Jadi yang menjadikan perempuan itu halal adalah mahar. Masing-masing sudah sepakat maharnya? Mahar minimal seperangkat alat sholat. Seperangkat alat sholat. Apa itu alat sholat itu? Sajadah, masjid. Masjid alat sholat kan masjid beserta imamnya gitu. Maksudnya ada seperangkat alat sholat adalah sajadah, kemudian mukena, kemudian Al-Quran. Jadi seperangkat Al-Quran, seperangkat alat sholat beserta Al-Quran itu. Yang mudah nggak apa-apa. Atau kalau seperti itu berarti suami tanggung jawab mengajari istri sholat, tanggung jawab mengajari istri ngaji. Kalau seandainya tidak mampu mengajari ngaji, panggil guru ngaji, bayar guru ngaji gitu. Kalau nggak mampu, tapi harus ditunaikan itu. Oleh karena itu jangan yang sulit-sulit. Udah, umpamanya gini, mas kawin mas 100.000, ringan itu 100.000. Yang penting jadi. Atau yang gampang tapi mampu, umpamanya dengan mas kawin bacaan surah Al-Baqarah umpamanya. Panjang surah 3 juz itu. Umpamanya kalau suaminya hafid sebentar aja itu. Atau kalau seandainya kesulitan, dengan mas kawin bacaan surah Al-Ikhlas dibaca 1000 kali. Kelamaan nanti anunya, pak penggurunya kelamaan nunggu. Bacaan surah Al-Ikhlas 3 kali boleh. Atau mas kawin sebentuk cincin batu akik yang dibeli di Simpang Jawa umpamanya kayak gitu kan. Terpaksa beli ke Simpang Jawa untuk beli batu akik umpamanya. Boleh. Atau zaman Nabi itu pernah terjadi, maharnya itu sepasang sendal. Boleh. Kenapa? Karena kalau sudah kadung cinta itu
Kata orang, tai kucing rasa coklat, kata orang. Tapi kalau yang sebenarnya tai kucing ya rasa tai kucing kan gitu kan. Tapi kalau sudah senang itu, walaupun susah makan, tapi tetap bahagia. Satu contoh, dulu ketika saya nikah bukan langsung senang seperti ini. Dan bahkan mau sarapan saja saya nggak punya beras dan saya nggak punya uang, habis. Terpaksa saya nyari-nyari di Sento. Tahu Sento? Sento itu kerang-kerang tuh nah. Kata orang Palembang tuh Sento namanya. Begitu saya ngambil kerang-kerang ada duit 250 rupiah. Itu pun 25 rupiahan semuanya itu. Akhirnya saya kasihkan ke istri untuk beli nasi uduk untuk sarapan. Karena istri sedang hamil 7 bulan. Duit nggak ada. Itu pun lagi ditolak sama tukang nasi uduk. Padahal duit masih laku itu. Harga nasi uduknya memang 250 rupiah waktu itu. Waktu itu mie, harga mie itu masih kurang lebih sekitar 50 rupiah harga mie itu. Mie sari mie itu, Indomie sari mie itu masih 50 rupiah harganya. Tahun 96. Tahun 96, 97 kan masih murah itu. Mungkin ada yang baru lahir di sini. Masih kecil ya. Nah, itu lantaran membangun rumah tangga didasari dengan cinta, susah pun gak jadi masalah. Suami melihat istri terasa adem, istri melihat suami terasa adem. Kenapa? Karena kedua-duanya saling menyayangi. Saya juga berharap begitu. Antara suami dan istri kedua-duanya saling menyayangi. Dan suami sering-sering pandangi istri pada saat dia tidur. Pandangi istrinya pada saat tidur. Kenapa? Untuk meluluhkan hati, supaya hatinya timbul rasa kasih sayang. Kalau hatinya lagi keras, ya. Istri juga begitu, pandangi suami saat tidur. Suami sedang tidur. Begitu lelahnya suamiku setelah seharian cari nafkah di luar, jualan ikan, umpamanya kayak gitu kan, atau jualan ayam, umpamanya gitu. Nah, tugas istri itu menyenangkan suami. Ketika suami pulang kerja, pijitilah dia. Abang, mana yang pegel gitu kan. Ini yang pegel, pijiti. Ya, pijiti. Istri memijiti suami bukan nggak ada pahalanya. Ada pahalanya. Ada pahalanya. Jadi kalau istri suka memijiti suami, itu pahalanya ada. Di sisi Allah dipanggil. Tapi kalau istri suka nyakiti hati suami, itu dosanya juga ada. Dulu pernah Sayyidina Ali itu ketika bicara dengan istrinya Fatimah, ini Sayyidah Fatimah salah bicara sehingga nyakiti hati Sayyidina Ali. Akhirnya Sayyidina Ali marah. Karena marah tadi, Sayyidah Fatimah langsung sadar, minta maaflah kepada suaminya. Untuk mengambil hati suaminya, sampai-sampai Sayyidah Fatimah tawaf. Tawaf itu maksudnya ngelilingi suaminya. Kira-kira sambil muter tuh, bang maafkan aku lah bang, bang maafkan aku lah bang. Kira-kira kayak gitu bahasa kita. Kemudian terus dimaafkan oleh Sayyidina Ali. Lalu Sayyidina Fatimah mengadu kepada Rasulullah. Rasulullah menjawab, andaikan Fatimah engkau mati pada saat itu, maka aku tidak akan menyolatkanmu. Sampai-sampai Rasulullah tidak menyolatkan Sayyidah Fatimah kalau meninggal dalam keadaan dimurkai oleh suaminya. Oleh karena itu, istri jangan mencari-cari cara untuk murka suami. Kenapa? Murkanya suami itu adalah murkanya Allah. Ridhonya suami adalah ridhonya Allah. Ketika suami panggil istrinya, Pi, ayo masuk kamar maksudnya. Kakek masih sore, kayak gitu. Maka istri ini sudah mendapat laknat malaikat. Kenapa? Idza nada rajulun imra'atahu, kalau ada laki-laki memanggil istrinya ila firasi, ke tempat tidurnya, fa'abat, lalu si istri menolak, la'anahul malaikatu hatta yusbiha, maka akan dilaknat oleh malaikat sampai subuh.
Dalam riwayat lain, hatta yardo, dilaknat oleh malaikat sampai suaminya ridho kepadanya. Tapi jangan suami terus berbangga, enak, keren, kau nggak nurut aku, kau dilaknat malaikat. Jangan sampai itu, nggak boleh seperti itu. Susah dia adalah istrimu. Kalau dia sakit, kamu juga yang susah. Oleh karena itu, jangan senang istri dimurkai oleh Allah. Maka senanglah istri diridhoi oleh Allah. Dengan cara apa? Dengan cara kita menurunkan ridho kita kepada istri kita. Jadi seperti itu ya. Ini hanya pembekalan. Tapi intinya dari semua ini, calon suami harus bisa menyebut ketika nanti disampaikan oleh orang tuanya, aku terima nikahnya dengan mas kawin yang tersebut. Siapa? Coba tes. Ayo, satu-satu sampai ke sana nih. Daripada nanti di sana diguyur sama orang pakai air 7 ember. Nah, enak sekarang belajar. Coba, aku terima nikahnya dengan mas kawin yang tersebut. Terima nikahnya dengan mas kawin yang tersebut. Nanti kayak gitu ya, jangan sampai putus-putus dan jangan sampai kecepatan, sampai nggak jelas ya. Nah, coba. Terima nikahnya dengan mas kawin. Nah, ya, tuh. Terima nikahnya dengan mas kawin tersebut. Coba. Ayo. Lancar semua ini. Nanti sampai sana jangan sampai nggak lancar. Kalau nggak lancar berarti gugup tuh. Mungkin karena calon mertuanya streng gitu kan. Calon mertuanya itu wajah menyeramkan gitu. Terus akhirnya langsung dan jangan. Akhirnya sampai lupa gitu. Mau aku terima gitu. Jangan sampai gitu. Jadi ini pembekalan dari saya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Dan kalau ingin melihat pembekalan saya ini, nanti boleh lihat YouTube saya, karena ini akan saya unggah ke YouTube. Untuk apa tujuannya? Sebagai bukti untuk saya telah melaksanakan sebuah pekerjaan, namanya memberikan nasihat calon pengantin untuk laporan kerja. Jadi siapa nanti yang mau melihat kembali, boleh dibuka YouTube saya. Ada punya HP? Coba buka. Coba buka. Ya. Nah. Iya. Coba buka. Nah, bunyinya adalah Kulwa Munadia. Kulwa, Kulwa. Kulwa Munadia. Biasanya kalau dari ketik Kulwa itu udah langsung muncul Munadia. Kulwa Munadia. Ada? Salawat itu Pak. Hah? Salawat. Bukan. Kok salawat? Kulwa Munadia, di atasnya ada Miftahul Huda nanti itu. Begitu diklik ada gambar gambar tumpukan batu bata. Coba ditulis KULWA. Iya, coba klik itu. Nah, itu kan nama saya itu. Nah, itu nama saya itu. Miftahul Huda itu nama saya itu. Nah, itu pengajian semua itu. Ngajinya ngaji kitab. Mau kitab Ar-Ruh ada. Mau kitab Syarah Arba'in Nawawi ada. Mau kitab kan ada gambar saya sama dan saya itu. Sama kan? Mau kitab Al-Ghunyah li Thalibi Thariqil Haq Azza wa Jalla yang bercerita tentang Nabi Adam memberikan mas kawin berupa membaca salawat tadi, itu ada. Kemudian mau kitab Marokil Ubudiyah, kitab tasawuf ada. Mau kitab Al-Muhadzab fi Syafi'i ada. Jadi boleh ikut pengajian. Kalau nggak sempat hadir ke masjid, ikuti di YouTube saya boleh. Dan kenapa kok saya sampaikan begitu? Sebab kalau seandainya terjadi ketidakpahaman, boleh datang ke KUA Jambi Selatan ini dan kemudian bertanya. Kan bagusnya kan gitu kan, kalau nggak tahu tanya langsung kepada guru itu. Barangkali itu saja dulu, mudah-mudahan ada manfaatnya. Hadanallahu wa iyyakum ajmain wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.